Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua kah? Masih berjalan paling ya. Kita sambil ini dulu lah. Ini dulu sebelum kita masuk ke materi. Dengar-dengar kemarin pertemuan kemarin yang waktu hari Sabtu pada nggak pakai laptop ya dari Pak Dio katanya. Ini sambil menekankan kembali ya untuk pertemuan sekarang. Ini mohon maaf suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Jelas, Pak. Syukurlah. Diulang kembali sambil menekankan kembali untuk pertemuan praktikum ini walaupun kita online ya, cuman diharapkanlah sangat diwajibkan gitu untuk menggunakan laptopnya pada saat kita melaksanakan perkuliahan. Karena kenapa? Karena judul mata kuliahnya praktikum gitu kan ya. Kalau misalkan kita istilahnya tidak sambil gitu ya mengerjakan, takutnya memang malah lupa atau misalkan nggak ingat gitu langkah-langkahnya. Karena kenapa? Berdasarkan pengalaman memang kalau misalkan kita berbicara terkait aplikasi, semakin kita terbiasa atau biasa menggunakan, maka semakin kita itu apa ya, cepat gitu untuk mengetahui langkah-langkahnya. Jadi ingat gitu. Berbeda dengan yang katakanlah kita itu katakanlah hanya membaca saja misalkan gitu tanpa langsung mempraktekkannya. Itu akan berbeda gitu hasilnya. Ketika orang yang langsung praktek dengan orang yang hanya membaca saja gitu. Makanya disarankan kembali ya untuk setiap pertemuan praktikum SIG ini diharapkan menggunakan laptopnya atau misalkan yang pakai komputer nggak masalah. Kalau misalkan katakanlah misalkan laptopnya bermasalah dan memang ada teman yang bisa laptopnya nyala ya barangkali bisa saling sharing dulu gitu seperti itu. Kemudian juga kemarin dapat titipan untuk absensi sekarang nanti akan diabsen ya untuk yang diabsen itu mahasiswa-mahasiswa yang nanti saya kirim list ya yang menggunakan laptopnya pada saat praktikum kali ini. Walaupun katakanlah dia hadir untuk yang pertemuan sekarang ini dia tampil di Zoom, tapi kalau misalkan tidak menggunakan laptop maka tidak dianggap gitu kehadirannya. Nanti seperti biasa kalau pertemuan dengan saya nanti pada saat sesi praktik nanti akan saya coba berinteraksi ya dengan kalian, akan saya coba tanya untuk mempraktekkan. Nah, itu kalau misalkan ketahuan katakanlah pada saat disuruh mempraktekkan, mohon maaf misalkan tidak menggunakan laptop nanti akan saya skip gitu orang tersebut. Karena tadi beriringan dengan yang katakanlah yang di absen itu yang orang-orang yang atau mahasiswa atau rekan-rekan semuanya nih yang menggunakan laptopnya. Seperti itu. Baik, ini masih 87. Kelas A sudah lengkap belum ya? Kalau misalkan sudah lengkap boleh di SS dulu, screenshot dulu atau di capture dulu untuk kehadirannya. Kelas A, apakah sudah lengkap? Perwakilannya barangkali bisa melihat rekan-rekan temannya. Harusnya ada sekitar 90-an lebih ya. Nggak apa-apa di absen aja terlebih dahulu, berarti untuk kelas A boleh di absen. Siapa perwakilannya ya? Ada yang jadi volunteer? Boleh saya, Pak? Mbak Bilkis ya? Boleh Mbak, silakan. Semuanya aja ya, Pak, sekalian. Ya. Oke. Boleh. Untuk slide pertama, silakan 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3.
slide terakhir, slide keempat. 1, 2, 3. Oke, udah Pak. Baik, terima kasih. Lanjut kelas B atau sekali aja, Mbak Bilkis, untuk semua kelas. Boleh Pak, udah semua ada tadi, udah ke screenshot semua. Oke. Ini kabarnya gimana nih rekan-rekan semuanya? Mohon maaf baru berjumpa kembali dengan saya ya. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ini mumpung masih momen lebaran, mungkin barangkali saya punya maaf nih. Mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Baru berjumpa kembali selepas lebaran untuk pertemuan di praktikum SIG ini. Oke. Untuk materi hari ini bisa di-download ya, nanti saya kirim linknya. Untuk pertemuan ke-12 ya untuk sekarang ini, berkaitan dengan lanjutan editing sebetulnya ini. Jadi terkait kita coba belajar topologi nanti di sini ya. Nah, untuk topologi ini kita coba belajar nanti bagaimana cara kita melakukan topologi untuk poin, bagaimana kita melakukan topologi untuk yang feature line maupun untuk yang polygon. Mungkin sebelumnya udah ada yang pernah melakukan ini topologi, Mbak Mas dan sekalian? Pernah? Ada yang udah pernah ya pastinya ya. Topologi ini kan sangat-sangat penting ya, karena memang apa namanya untuk mengetahui kesalahan-kesalahan geometris di situnya. Nah, untuk data-data praktikum kali ini bisa di-download ya di link yang saya kirimkan. Sedikit sebelum kita masuk ke dalam simulasi praktek untuk topologi ini seperti apa, ada paparan sebentar. Ini juga bisa di-download nanti untuk paparannya, atau saya kirimkan di Google Classroom ini ya. Sedikit terkait topologi ini. Sudah tampil, mohon maaf. Sudah ada, Pak. Sudah ya. Jadi sebetulnya topologi ini bagian dari merancang basis data geospasial kalau misalkan kita kaitkan dengan yang SKKNI ini. Ya. Nah, di sini nanti akan kita coba lakukan itu, kita coba rancang ya, kita akan membuat topologi ya. Di sini akan membuat topologi untuk beberapa tipe, baik untuk point, line, atau polygon. Kemudian setelah kita nanti membuat, kita menentukan aturan-aturan yang digunakan untuk setiap fitur itu, nanti nanti setelah itu baru kita lakukan proses editing nih. Kemarin itu kan editing yang dilakukan itu hanya berbasis ini ya, kalau misalkan ada informasi yang salah, kemudian kalau misalkan grafisnya misalkan tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah, saya lupa deh, sebelum lanjut ke sini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait pertemuan yang kemarin? Barangkali ada yang masih mengganjal nih di teman-teman, rekan-rekan. Saya masih bingung, Pak, gitu. Seperti apa? Oh, saya masih bingung cara membuka aplikasi JIS itu seperti apa, gitu, barangkali aja. Ada? Ada? Tidak ada ya, berarti saya lanjutkan ya. Kalau misalkan ada, boleh raise hand juga, nggak apa-apa, boleh. Ya. Nanti kita akan pelajari nih kenapa waktu pada saat kita pertemuan keberapa ya yang terkait model data vektor. Nanti kita akan sedikit bahas di sini ya. Karena model data vektor ini kalau misalkan masih ada yang ingat itu, kan saya itu pernah bilang nanti ingat-ingat terkait node, vertex, dan lain-lain. Nah, baru di sini nanti kita akan coba mengetahui nih node itu seperti apa dan bagaimana. Sekilas saja nanti kita akan bahas di sini. Nah, terkait topologi itu apa sih gitu kan ya di sini. Ini berdasarkan pengertian secara umum aja ya. Jadi sebetulnya ada yang bilang juga
satu set rule katanya terkait model relationship ya between neighbor point, lines atau polygon. Jadi lebih ke apa ya, spasial, hubungan spasial gitu antar tetangga lah gitu di sini fiturnya. Misalkan katakanlah gitu antara garis dengan garis yang ada di sini, ataupun misalkan dengan poligon yang bersebelahan, ataupun dengan fitur garis pembentuk dari poligon itu gitu. Nah, sebagai contoh seperti ini. Arc di sini kan ada arc ya. Nah, di sini ada misalkan A itu ini ya. Ada arc A. Dia itu startnya misalkan kita asumsikan ya, startnya itu dari 16 nih. From node, start node-nya dia, end node-nya itu di 17. Jadi satu ini. Ini disebut juga sebenarnya line segment atau segmen dari garis ya di sini. Dan setiap segmen ini kan nanti ada pertemuan juga di sini kan ya. Nah, dari yang apa itu B. B itu antara start dari 14 ketemu di 17. Sama kan di sini N-nya kan. Kemudian kita coba ke C. C itu startnya dari 17 dan berakhir ke 18 end node-nya. Nah, jadi untuk membentuk garis, katakanlah garis itu karena sebagaimana diketahui kan kalau misalkan garis itu kan dibentuk dari poin yang dihubungkan gitu kan dengan satu aturan tertentu. Nah, disinilah gitu penghubungan-penghubungan ini. Di dalam di balik dari sebuah garis itu sebetulnya ada suatu tabel di mana ya bahasa pemrogramannya mungkin ya. Jadi yang menghubungkan dari 16 yang garis A ini dia hubungan dari 16 ke 17 dan seterusnya. Dan begitu juga kalau misalkan kita berbicara poligon di sini ya. Poligon itu kan terbentuk itu kan dari satu apa istilahnya garis-garis ya, di mana garis itu sebenarnya terbentuk dari node-node ini kan yang dihubungkan. Nah, garis-garis yang nutup atau start dan end-nya itu di titik yang sama gitu. Sebagai contoh misalkan di sini nih, ada poligon B, ini poligon B ya, dia itu dibentuk dari garis 1, garis 3, garis 5 di sini ya. Kalau misalkan kita buka lagi untuk garisnya, ya pasti di sini ada ini nih. Misalkan di sini kita mulai ya, garis 1 ini pasti dia ada mulai start node-nya di sini, end-nya di sini. Di sini pun sama. Kalau yang garis 3 ini start-nya di sini, end node-nya di sini. Dan 5 pun sama gitu. Bisa jadi ya kalau misalkan start-nya di sini, end-nya di sini. Gitu dan lain sebagainya. Dan di sini juga kalau misalkan kita berbicara poligon, di sini enaknya kalau misalkan kita untuk katakanlah poligon ini kita bisa mengetahui nih tetangganya gitu. Nah, nanti makanya kalau misalkan ada yang sering nanti ada analisis yang neighborhood atau tetangga lah. Gitu pengen tahu kanan kirinya poligonnya itu apa. Informasi kanan kiri poligon ini biasanya sering dipakai kalau misalkan satu ya kita membahas terkait contoh misalkan batas desa. Batas desa itu misalkan seperti ini ya. Kalau misalkan saya boleh bisa nggak sih dicoret-coret ini? Ini misalkan desa A, ini tergambar nggak ya? Tergambar, Pak. Tergambar ya. Ini desa A. Nah, kemudian di sini ada desa B misalkan ya. Di sini pun ada desa C, misalkan ini. Untuk terkait dengan batas, ini kan namanya satu segmen kan ya, segmen nih. Yang ini, warnanya bisa diganti nggak ya? Ini kan segmen, ini juga segmen batas, ini pun sama. Batas desa kan sangat penting kan ya untuk mengetahui informasi sebelahnya itu desa apa gitu. Nah, untuk mengetahui dengan mudah inilah bisa dilakukan dengan analisis yang bersebelahan ini dengan tetangganya. Jadi kalau misalkan jumlah desanya itu ada ribuan, pengen tahu batas desa sebelahnya dengan apa itu dengan sangat mudah ya. Kalau misalkan kita modelnya itu dengan di awal itu datanya udah model topologi di sini ya. Jadi akan diketahui garis ini atributnya itu nanti informasinya itu desa A, ada juga nanti desa B gitu. Ini A dan C, B dan C. Bukan hanya terkait batas ini ya, batas desa, tapi juga misalkan persil juga sangat-sangat berguna sekali ya di sini ya. Nah itu ya. Ada coretannya ya. Ini bentar ya saya coba ini dulu. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi topologi ini sebenarnya ada tiga basic ya di sini ya. Yang pertama itu connectivity.
Jadi tadi ya connectivity itu ya, ArcNode topologi feature dataset terkait dengan garis ini hubungannya. Terus area definition tadi yang mengkoneksikan dari setiap area ini kan dari garis-garis kan awalnya kan di sini kan ya, yang tertutup kembali untuk poligon, kemudian continuity di sini. Ketika ada poligon yang sebelahnya itu bisa bisa dianalisis lah gitu ya dengan sangat mudah ketika kita berbicara dengan topologi poligon di sini ya, tiga basic konsepnya. Nah, kemudian kenapa sih topologi penting? Di awal sudah dimention ya. Karena pertama itu kalau misalkan kita pengen lihat spatial relationship ya, hubungan spasial dari setiap fiturnya itu akan sangat dengan mudah ya diketahui. Contoh misalkan kita sedang melakukan digitasi, ternyata ada error dan lain sebagainya, itu sangat mudah dideteksi ya. Karena kan untuk yang topologi ini katakanlah kita menggunakan satu set rule tertentu, kita inputkan, nanti di situ akan ketahuan ya yang menyalahi aturan dari yang kita terapkan itu yang mana saja. Nah, sini yang kita gunakan untuk topologi ini untuk vektor ya di sini ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman atau rekan-rekan sudah sering dengar nih kesalahan-kesalahan topologi yang sering dilakukan gitu pada saat melakukan digitasi atau membuat atau mengedit gitu. Pertama biasanya ada istilah sliver polygon di sini. Ada yang pernah tahu nggak sliver polygon itu? Ada. Ada contohnya di sini nih. Nah ini, nih. Antara Sliver dua polygon. poligon itu tidak menempel, Pak. Antara dua poligon yang tidak menempel, oke. Ada yang lain? Udah saya kasih clue nih di sini nih. Ada gap, Pak, atau ada yang kosong? Ada yang kosong, oke. Iya ya. Ketika kita membuat satu poligon, katakanlah suatu area itu harusnya tidak boleh ada yang kosong kan ya. Harusnya penuh dong gitu. Nah, ketika penuh pada saat kita melakukan digitasi ternyata ada wilayah-wilayah yang kosong. Nah, ini ketika kita ingin penuh berarti kan ada wilayah gap, ada yang kosong ya. Nah, ketika mau tidak mau kita buat ke topologi harus ada semua wilayah tertutup, makanya ada poligon-poligon kecil di sini nanti nih. Hasil dari sliver poligon ini. Makanya ini yang dihindari nih sebetulnya. Poligon-poligon kecil. Coba bayangkan ya, kalau misalkan kalian itu sedang mengerjakan suatu kerjaan, misalkan ya, daerahnya itu Jawa Barat untuk desa-desa di Jawa Barat. Nah, terbayang nggak berapa desanya? Ribuan ya. Ternyata pas lakukan pengecekan, untuk aturan yang poligon ini, katakanlah tidak boleh ada gap ya di situ, ternyata banyak banget gapnya itu, dan banyak poligon-poligon kecil gitu di situ. Coba kalau misalkan kesalahan satu segmen aja, ada 5, dikali misalkan 5.000 desa, satu desa asumsikan ada 4 segmen, dikali 4, wow, gitu ya. Itu ya akan sangat memakan waktu banget gitu. Makanya kemudian kalau misalkan kita dengan garis biasanya ada undershoot nih atau overshoot biasanya di sini. Inilah ilustrasinya. Harusnya dia nempel ke sini tapi enggak gitu. Ini harusnya segini nempelnya di sini tapi dia berlebihan. Gitu. Ini yang nggak boleh. Ini pun sama nggak boleh. Nah, ini terkait poligon nih. Ketika kita membuat garis, kita ingin membentuk suatu poligon. Kita sudah tahu di awal ya kalau misalkan poligon itu kan harus close kan ya, line-nya kan ya. Baru bisa dibentuk poligon. Kalau misalkan kita punya data batas-batas, katakanlah persil tanah atau misalkan penggunaan lahan dari garis, ternyata garis itu tidak nutup. Makanya ketika kita buat poligonnya nggak bakalan bisa jadi poligon karena masih terbuka gitu. Harusnya kan tertutup ke sini ada lagi kan. Nah, gitu. Itulah. Terus satu lagi kesalahan yang biasa sering kita ini ya, kita pada saat melakukan digitasi nih, ternyata nggak sengaja kita pakai edit tool itu kegeser dikit gitu. Nanti jadi kayak gini, ada nggak yang pernah mengalami kayak gini datanya? Digit poligon gitu biasanya. Dia nggak sengaja waktu digit kegeser dikit, ketika di zoom, ternyata jadi hancur semua datanya gitu. Mungkin ada ya yang pernah seperti itu ya. Ya dengan topologi inilah nanti kita coba akan eliminasi ya setiap kesalahan-kesalahan yang katakanlah memang fatal sebenarnya, apalagi dengan yang area itu kan pasti berkaitan dengan luas garis, berkaitan dengan jarak nanti kan ya.
Nah, kalau ini ya ini mah memang datanya nanti jadi rusak gitu. Karena nanti pasti ada overlap semua nanti di sini tuh gitu. Itu ya kenapa pentingnya topologi itu dilaksanakan. Nah, sebelum lanjut lagi mungkin sebelumnya udah dari data hasil digitasi kemarin ada yang pernah melakukan cek topologinya? Barangkali ada yang pernah melakukan? Mas Purwanto pernah atau sudah melakukan? Belum Pak, kemarin hanya edit poligon saja gitu Kak. Yang Baik, secara kenampakan ada gap baru diedit lagi, belum ke edit dicek ya. topologi. Mm-mm. Kalau misalkan secara kenampakan, karena enak ya, karena misalkan katakanlah dia memang luas gitu. Tapi kalau yang katakanlah kita harus zoom dulu nih ke skala misalkan skala 1000 baru kelihatan gitu ya gap-gapnya itu kan akan sangat makan waktu ya kalau dicek satu-satu. Kayak dengan topologi ini akan efisien gitu ngeceknya langsung ke deteksi. Nah, Mbak Riri Lestari barangkali pernah topologi Kemarin hanya yang ngebenerin yang bolong-bolongnya aja, Pak. Belum pernah cek bolong-bolong ya. topologinya. Ya, oke. Tapi Pak, saya itu mau nanya, kan kemarin itu Boleh. batas desa saya itu tidak menggunakan poligon, tetapi menggunakan polyline. Jadi Hmm, pada saat saya klik reset, terus klik trace gitu ya Pak. Nah, mm-mm, si garis yang kuningnya itu kan mengikuti kursor ya Pak. Tetapi pada saat mm-mm. menempel ke yang lain, itu tuh nggak ngikutin gitu. Jadi si garisnya itu ngikutin cuman yang poligon doang. Itu Oke, gimana? boleh kita simpan dulu ya. Nanti kita coba buka kasusnya ya, Mbak ya. Iya Pak. Oke, menarik nih. Makasih Ada Pak. lagi? Ada lagi yang seperti Mbak Riri? Itu datanya sambil di-download ya, nggak besar kok, kecil. Nanti saya akan coba praktekkan nanti untuk data teman-teman yang kemarin editing, baru diperbaiki datanya gitu. Oke, lanjut lagi ya, kalau nggak ada. Nah, ini beberapa aturan-aturan ya yang biasa sering kita ini ya. Di link yang tadi ada lebih lengkap ya dari ArcGIS ini sumbernya ya, dari ArcGIS, dari Esri, sorry. Nah, ArcGIS. Jadi di situ lengkap ya, ada contohnya, cara membacanya seperti apa, dan lain-lain. Di sini cara membacanya ada di situ PDF-nya nanti ya. How to read this diagrams ini nih. Kalau bentuknya gini hanya untuk satu topologi row, single fitur saja di sini atau subtype. Nah, kalau misalkan ada titik dua ini berarti dua. Misalkan garis ini harus apa dengan titik gitu. Itu dua. Ada yang poligon dengan titik, ada garis dengan titik dan lain sebagainya. Itu bisa dibaca di PDF yang tadi saya kirim, itunya lebih lengkap itu. Ini yang sering kita gunakan aja di sini, yang sering saya gunakan lah. Di sini ada konten one point nih. Jadi seperti ini bisa digunakan kalau misalkan kita di ini ya, yang parcel bidangan ataupun informasi pengenalan dan sebagainya. Misalkan seperti ini, Mbak Kairunisa nih, misalkan punya data persil bidang tanah banyak, ada ribuan. Nah, satu bidang tanah itu kan harusnya ada satu pemilik identitas kan ya. Ya, betul nggak? Iya kan? Hak milik satu kan ya. Perihal katakanlah dia penguasanya berbeda itu mah lain cerita karena kita bicara milik nih. Satu lahan atau satu persil itu punya satu informasi harusnya. Miliknya Mbak Koiridisa gitu. Yang sebelah miliknya Mas Purwanto tanah sebelah. Yang sebelah lagi itu punya Mbak Delia. Semua informasi pemilik itu direpresentasikan dengan titik gitu misalkan. Nah, Mbak Kairunisa ini ada kerjaan, ternyata Mbak Kairunisa ini disuruh katakanlah mengidentifikasi setiap poligon itu informasinya harus sama dengan titiknya, karena untuk mengisi dari informasi pemiliknya. Nah, Mbak Kairunisa coba nih dengan analisis GIS ya, di overlapkan, kemudian coba diintersekkan, ternyata banyak sekali persir-persir yang kosong informasinya. Nah, kosong kenapa? Karena salah satunya dia tidak konten one point gitu. Tidak ada poin di atas poligonnya. Makanya pada saat analisis intersect ataupun analisis overlay yang lainnya kosong gitu. Makanya sebelum ke situ coba dicek dulu topologinya nih dengan konten one point. Jadi poligon dengan poin. Nanti di sini ada dua ya.
satu poligon harus ada satu poin. Contain one point. Ini. Kalau misalkan ternyata ada 2 titik dalam satu poligon, maka itu juga menyalahi ya. Walaupun informasinya terisi, tapi nanti nggak tahu tuh informasinya betul atau tidak, gitu. Karena ada 2 titik. Ketika 2 titik berarti ada 2 informasi. Makanya sebelum ke situ dicek dulu nih secara topologinya. Harus satu poligon harus satu titik. Itu namanya ada rule-nya itu nanti contain one point. Poligon dengan titik. Ini ya. Kita masih berbicara poligon di sini. Ada lagi must not overlap. Ini udah sering banget ya, familiar lah. Tidak boleh ada saling menutup ya, overlapping. Contoh lah di sini, batas desa. Mungkin nggak batas desa itu dia overlap gitu. Desa A dengan desa B gini gitu. Nggak mungkin ya. Karena setiap desa pasti punya wilayah masing-masing ya, dibatasi dengan segmen batasnya masing-masing. Kalau misalkan ada yang gini, tumpang tindih, jelas berarti di situ ada konflik ya kemungkinannya. Ya kan? Desa A katakanlah mengklaim wilayahnya sampai ke sini. Desa B, oh enggak, saya wilayahnya sampai ke sini. Berarti kan ada klaim di situ kan ya. Makanya ada overlap di situ. Makanya ketika ada overlap di sini berarti itu menjadi salah satu kesalahan topologi. Karena nggak boleh aturannya sesuai dengan aturan yang terapkan nanti ya. Kalau misalkan aturannya antar poligon tidak boleh saling overlap, makanya nggak boleh gitu. Ini, makanya di sini nih ada overlap. Nah kalau ini yang betulnya nih, ini contoh yang betul yang hijau ini, yang ini contoh yang salahnya, ada yang overlap. Gitu. Must not have gap. Nah ini tadi yang kita berbicara sliver poligon tadi. Nah ini nih. Harusnya kan tertutup semua poligon itu kan ya. Ketika kita katakanlah membuat suatu penggunaan lahan dan lain sebagainya gitu yang berkaitan dengan poligon untuk poligon tertentu. Kalau ada gap itu kan pasti nanti ada area kosong. Ketika ada area kosong, ketika dipaksakan harus jadi poligon, maka ada poligon-poligon kecil nanti di sini. Nah, itu nggak boleh juga di sini ada nama rule-nya itu must not have gap. Di sini. Ya. Kemudian di sini contain point. Kalau ini contain one point, kalau ini contain point. Jadi setiap poligon yang terbentuk harus ada satu titik yang mewakili gitu. Harus ada satu titik. Di sini kan karena poligonnya berbeda antara ini dan ini, makanya di sini nggak ada masalah. Karena di sini rule katakanlah untuk poligonnya nggak masalah untuk gap. Nah kalau di sini, ketika di sini ada overlap ini kan akan membentuk satu poligon baru di area overlap. Maka karena contain one point ini harus semuanya itu ada poinnya. Kalau misalkan nggak ada ya jelas akan menyalahi aturan. Boundary must be covered. Nah ini kalau kita berbicara antara poligon dengan garis. Kayak tadi, misalkan batas ya. Batas ada poligonnya nih. Harusnya ada garisnya juga dong, bukan hanya poligon gitu. Ini poligon harusnya ada garisnya gitu di sini kan. Nah, setelah dicek topologi ternyata ada beberapa segmen itu yang hilang garisnya, itu nggak ada garisnya. Nah, makanya akan menjadi error nih. Mudah banget ketahuannya dengan menggunakan rule boundary must be covered by, boundary-nya itu dari poligon, covered by-nya nanti by line gitu. Nanti harus bisa baca seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara dengan garis nih, must not have the angle di sini. Jadi tidak boleh ada garis yang katakanlah tidak terkoneksi gitu. Di sini ya. Biasanya yang sering itu ini tuh jalan ya. Tapi ada beberapa kasus jalan memang buntu gitu. Itu nggak masalah kalau jalan buntu. Tapi kalau misalkan jalan katakanlah dia itu seperti ini, itu ternyata di sini tuh ada terputus gitu. Harusnya nyambung di sini gitu, harusnya nyambung gini. Maka di sini nanti ketika pada topologi ada angle di sini nanti. Nanti angle itu akan membentuk seperti poin-poin titik-titik ya poinnya di setiap ujung-ujungnya. Ini nggak boleh. Nah ini. Lain juga sama di sini.
ada must not overlap. Pada saat kita melakukan digitasi jalan, misalnya nggak sengaja, kita tuh ke digit 2 kali misalkan di sini. Ini jalan ya misalkan. Kita ke sini ke digit lagi nih, set, nah gini. Nah, aturan kan nggak boleh overlap dong, jangan kecuali katakanlah memang jalannya beda ketinggian ya, itu beda lagi ceritanya. Kalau misalkan jalannya sama gini, harusnya nggak overlap dong, gitu. Makanya di sini nanti ada kesalahan, nggak boleh. Nanti akan merah dia, seperti ini. Ini yang betul. Must not intersect di sini. Biasanya di sini antar perpotongan nih. Perpotongan jalan, set ketika hilang seperti ini kan ada intersect di sini kan. Nah, ini nggak boleh juga. Seperti itu ya. Harusnya memang putus dulu di sini nih. Set, nyambung lagi di sini gitu. Must not intersect. Sudah not. Nah, ini nih. Ini tuh harusnya ini. Kalau ini kan jelas ya, ada kepisah ya, gap ya. Nah, kalau sudah not ini dia dari tampilannya itu nyambung, gitu. Tapi ketika dibuka ke atribut, dia tuh ada 2 feature gitu di sini. Ini tuh terpotong sebetulnya, tapi nyambung gitu. Ini ada pseudo nanti di sini nih. Ini nggak boleh juga. Nah, seperti itu. Ya. Ini must be covered by endpoint nih. Antara titik dengan garis di sini. Untuk poin ya. Jadi setiap poin-poin itu harus nempel di endpoint-nya dari apa? Dari garis. Kalau misalkan nempelnya di start point atau di start node-nya, nah itu salah juga nanti. Makanya nanti start dan end itu harus dipahami nih kalau kita misalkan berbicara topologi. Kita pada saat melakukan digitasi nih, gitu kan ya, garis kan ya. Kita mulai dari sini kan ya. Nah, ini tuh bisa disebut start di sini. Start. Nah, yang di sini itu end. Gitu. Ini line segment namanya nih. Itu. Nah, ini berbicara dengan poin lagi, ini must be disjoint kalau ada overlap ya ini ya. Titiknya ada overlap, ada 2. Misalkan kita katakanlah lagi buat toponimi nih untuk batas administrasi misalkan. Nggak sengaja katakanlah di sini, kalau katakanlah di sini lah ada poligon lah. Gitu. Udah ngasih titik, nggak sengaja ke copy paste atau ke double di sini titiknya, dia ada 2. Makanya ada disjoint. Di sini nggak boleh juga kalau ada overlap ya. Beda bahasa ya. Kalau misalkan dia itu untuk poligon, must not overlap saja sama. Ini juga sama ya untuk garis must not overlap. Cuman kalau untuk yang poin ini, rule-nya itu kalimatnya must be disjoint ya. Point cannot overlap within the same feature ya, class or subtype ini. Nah, kemudian di sini must be properly inside polygon. Jadi benar-benar di dalam polygon. Ada suatu titik-titik di sini setiap batas administrasi ya, ntar saya iras dulu. Misalkan ada batas administrasi. Untuk prakteknya cepat kok ini. Ini mah untuk ininya aja dulu. Untuk toponim setiap administrasi A, B, dan C, D, E ya. B, C, D. Itu harus ada satu informasi titik misalkan. Titik. Ternyata ada titik di sini nih, desa sebelah. Karena bukan kajian kita, masih ke bawah misalkan nih titiknya. Maka akan sangat dengan mudahnya dikenali dengan yang namanya ini, rule-nya. Gitu. Ini titik dengan poligon, ada 2. Titik dengan titik dengan garis doang, poligon dengan titik, ya, poligon dengan garis, poligon dengan titik. Gitu. Lebih lengkapnya ada di PDF yang saya sertakan di link itu banyak, bisa dipelajari aja di situ. Jadi nanti kalau misalkan katakanlah ada suatu kasus nih, kalian datanya misalkan data penggunaan lahan. Oh iya ya, misalkan penggunaan lahan itu nggak boleh overlap. Penggunaan lahan nggak boleh overlap, misalkan fiturnya apa? Poligon.
Berarti nggak boleh overlap, nanti rule-nya yang dipakai apa nih? Gitu. Itu. Kemudian terkait dengan batas, misalkan batas daerah yang tadi. Harusnya batas itu ada garisnya nih di samping ada poligonnya. Makanya untuk ngecek itunya biar nanti nggak ada kesalahan-kesalahan, coba dicek dulu. Poligon harus ada garisnya gitu kan, covered by apa gitu di situ. Garisnya garis yang mana? Itu ya, singkatnya. Ini bisa dipelajari lebih lanjut lah. Terus satu lagi di sini, ini kan karena sumbernya dari Esri ya, berarti sangat berlaku untuk ArcGIS. Untuk yang penggunaannya itu dengan quantum GIS, itu mungkin ada bahasa-bahasa yang berbeda nanti. Tapi tujuannya sama gitu. Itu bisa dipelajari aja. Cuman tujuannya sama. Dan untuk langkah-langkah pastinya berbeda ya, antara software biasa seperti itu. Dari sini, untuk aturan-aturan topologi ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Banyak aturan ternyata ya, nggak sembarangan. Ada? Sambil diskusi aja nggak apa-apa mas, rekan semuanya. Mbak Tria, barangkali ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Bapak izin bertanya. Monggo. Barangkali bisa menjawab. Boleh izin share screen nggak, Pak? Share screen. Untuk kasus ya, nanti setelah ini ya, karena masih ada lanjutan lagi. Kalau untuk share screen. Contoh kasus kan, nanti setelah ini ya. Nah, yang berkaitan dengan topologi ini aja dulu. Yang rule. Ada? Nggak ada, kalau nggak ada saya lanjut ya. Contoh lah ini nih. Aduh, ini contoh tadi ya, adanya gap, ada overlap di sini ya. Ini yang tadi ya, contoh-contoh. Nah, lalu bagaimana gitu cara kita mengaplikasikannya gitu kan ya? Kalau misalkan dengan GIS-nya. Yang pertama pasti aplikasi udah dibuka ya. Teman-teman rekan-rekan semua coba buka dulu semua aplikasinya untuk GIS-nya. Dibuka. Nah, di situ ada data yang sama. Ini sebagai contoh ya, sampel saja ya di sini ya. Nanti aplikasikan ke data masing-masing. Ini contoh. Untuk di ArcGIS ini, atau di ArcMap ini, penggunaan topologi itu harus di dalam GDB ya, Geodatabase. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan pernah nih membuat GDB kan, makanya nggak asing lagi dong, ada yang istilahnya fitur dataset sama fitur kelas ini nanti. Gitu ya. Tinggal diklik kanan aja nanti di fitur dataset ini, klik kanan, nanti new, nanti di sini ada topologi. Gitu. Nah, kemudian nanti ada menu seperti ini nih, wizard topologinya. Nah, di sini juga ada ilustrasinya nih, ada juga pengertiannya. Integrate behavior, terus ada ininya. Kemudian tinggal di next aja. Nanti di sini ada nama ya, di sini. Nama topologinya. Nama topologi ini nanti dia akan ke sini nih, jadi satu file di sini. Namanya. Ini cluster tolerannya. Untuk tingkat kedetailan seperti ini ya. Di default saja ini sudah detail. Kemudian lanjut lagi. Nanti itu ada ini. Data yang akan ditopologi di sini. Kalau misalkan datanya banyak di sini di layar misalkan nih ada jalan misalkan, ada sungai, ada toponimi dan lain-lain, di sini akan muncul nanti Mas. Karena di sini saya satu, makanya di sini cuma satu nih. Ini di checklist, nanti dicek aja. Checklist, nanti tinggal di next lagi. Nah, nanti di sini ada namanya untuk apa ya istilahnya itu ya, ranking lah, prioritas benar.
semakin besar di sini kalau nggak salah the highest rank itu 1 kan. Kalau misalkan dia itu katakanlah sangat-sangat penting didahulukan, nilainya bisa dirubah-rubah di sini ya. Cuman biasanya untuk topologi ini kan karena setiap fitur itu kan kita anggap statusnya penting semua, makanya disamakan semua biasanya untuk setiap fitur kelas ininya. Lanjut lagi, nanti di sini ada add rule di sini nih. Nah, rule inilah yang tadi kita bicarakan. Nah, batas wilayah, kita tahu batas wilayah yang ini tuh karena bentuknya poligon, ya kan? Makanya yang akan berlaku di sini itu yang akan keluar tuh rule-rule yang memang berlaku untuk poligon. Gitu. Must not overlap, ada must not have gaps, dan lain-lain. Gitu. Di sebelah kanan juga di sini ada ya, ada deskripsinya, jadi sebenarnya bisa sangat mudah ya. Oh, ini tuh untuk apa gitu. Ini untuk apa. Nah, tadi yang baru kita coba di slide sebelumnya kan ini ya kan, covered by, kemudian content point, content 1 point ya, selebihnya masih banyak gitu. Nah, ini coba dipelajari aja. Di PDF itu ada kok. Kalau misalkan kita di sini fiturnya berupa garis, nanti akan beda lagi di sini, ataupun poin beda lagi. Disesuaikan nanti di sini menunya. Sangat pintar sekali ya ArcGIS ini. Nah, kalau untuk yang dengan QGIS itu sebenarnya nggak perlu pakai GDB karena memang di luar GDB ya. Langsung CPL-nya saja kalau untuk kuantum itu, QGIS itu. Harus install ini dulu tapi ekstensi untuk topologinya, itu aja bedanya. Dan memang untuk rule-nya nggak sebanyak di ArcGIS ini gitu. Rule-nya. Tapi secara umum atau garis besar memang rule-rule di kuantum itu yang rule-rule yang memang biasa digunakan gitu, sesuai yang diaplikasikan. Nah, habis dari situ nanti selesai di sini ada nih. Namanya apa, summary-nya, cluster-nya berapa, ininya, tinggal di finish saja nanti. Nah, ketika di finish, nanti dapatlah ada namanya ini. Nah, sekarang saya tanya dulu nih. Kan kita kan udah belajar topologi kan ya? Pasti udah tahu dong struktur di topologi ini gitu. GDB maksudnya. Struktur dari GDB ini. Ini nomor pertama lah saya buat 1, ini 2, 3, 4, 5 ini berkaitan dengan ArcMap-nya lah. Nomor 1 ini sebutannya apa nih? Siapa ya Mbak? Siapa ya? Mas Aufar. Nomor 1 ini istilahnya apa ya? Iya Pak. Nomor 1 ini istilahnya apa nih? GDB Pak, Geodatabase ya, karena jelas banget ya. Bahasanya secara umum ataupun sudah sering banget digunakan lah ketika menyebut GDB. Copy dong GDB-nya. Yang harus dikirimkan datanya GDB-nya dong. Jangan save file-nya, berarti ini ya, yang namanya GDB itu ya. Di dalam GDB itu nanti ada apa nomor 2 nih? Mbak Rini Mukaroma. Apit Priani. Iya, Pak. Ini istilahnya apa nih? Yang ini nih. Berdua. Saya lewat dulu. Mas Septian, istilahnya apa Mas Septian ini? Harus sering kenal ya istilahnya ya, biar gak balik-balik nanti. Itu batas wilayah polyline bukan Pak? Istilahnya Mas. Kurang itu Pak, belum tahu Pak. Oke, kurang tahu. Mbak Ane, Iya. ini kan ada di dalam topologi kan ada fitur dataset sama fitur kelas. Iya. Nah, ini tuh apa nih? Itu fitur dataset, Pak. Oke, fitur dataset ya. Iya. Mantap. Berarti yang ini Yang bawahnya fitur kelas.
Fitur kelas diingat-ingat ya. Ya. Nah, kalau yang ini barusan dibahas ya. Nanti rule topologi bentuknya seperti ini. Nah, coba saya tanya lagi ya, bentar ya. Mbak Salma ini apa Mbak Salma? Mbak Salma Kania, sebutannya, istilahnya. Dengan Fitur lambang dataset. dataset ya. Mbak Delia, ini apa Mbak Delia? Istilahnya. Fitur dataset, Pak. Oke. Mbak Iris, ini apa nih? Hasilnya mungkin Pak. Oke, mungkin ya, berarti saya masih pindah ya. Oke, Mbak Nova, ini apa sebutannya Mbak Nova? Mbak Nova Dwi Anggra ini. Yang mana Pak? Ini, yang ini. Hasil dari topologi ya Pak. Ini tuh workspace ya, Mas dan Mbak semuanya. Kan kalau kita nyimpen di ArcGIS itu ada istilahnya MXT di sini nih. Karena kita baca langsung dari ekstensinya ya, MXT. Jadi kalau misalkan copy dong MXT-nya gitu. Nggak usah bingung ya MXT itu apa. MXT ya si workspace dari ArcGIS ini ya, di ArcMap ini gitu. Jangan sampai bingung nanti MXT itu apa nih gitu. Searching dulu di Google kan, googling dulu MXT, ArcGIS kan. Pokoknya kenalilah dari setiap ini nih. Istilah-istilah ya ini banyak. Jadi ini aja. Karena ada geodatabase, fitur dataset, fitur kelas, ini dan ini ya. Itu. Kalau misalkan lagi ngerjain atau misalkan lagi sedang tugas terkait pemetaan akan sering banget nih dengan istilah-istilah ini gitu. Boleh dong copy misalkan GDB-nya, kemudian misalkan untuk jalan nanti disimpan di dataset mana ya gitu. Kan di dalam GDB kalau misalkan kita berbicara cookie itu kan tersimpan satu-satu kan ya, beda-beda kan ya kelasnya kan ya. Kelasnya, tempatnya gitu. Untuk jalan di mana, untuk perairan di mana, untuk batas administrasi di mana, terkait informasi geologi di mana, terkait informasi katakanlah penggunaan lahan di mana gitu kan. Itu. Tuh ya. Oke. Ini ya, kalau pengen lebih baca lebih lanjut, bisa baca inilah. Lumayan kalau ini shortnya nih. Ini. Dari S3 juga banyak kok terkait link-link yang ini, terkait topologi. Karena sebenarnya kalau misalkan mau didalami terkait yang ArcNode itu, start dan end, dan lain sebagainya, rule-rule-nya itu memang harus perlu bacaan lebih lanjut ya. Di situ, kalau misalkan penasaran, bisa baca aja di beberapa link ini, atau misalkan di buku-buku yang lain gitu. Sebenarnya ada juga buku-buku yang lain. Nah, oke. Nah, terus terkait dengan kita melakukan topologi ini kan sebenarnya tidak lepas dari kualitas data kita kan ya. Nah, kualitas data ketika kita berbicara dengan kualitas data, sebetulnya ada dua istilah di sini nih, ada akurasi dengan presisi. Nah, itu pelajari aja seperti apa akurasi dan presisi. Ada ilustrasinya di sini ya. Ketika dikatakan harus akurat itu seperti apa, harus presisi itu seperti apa gitu. Ya, karena berbeda ya antara presisi dengan akurasi. Ini dari sini juga ketahuan nih. Dikatakan presisi itu seperti apa, dikatakan akurat seperti apa. Ini dikatakan presisi, ini nggak akurat. Karena kalau akurat itu kan ada nilai rujukan tertentu kan ya. Katakanlah misalkan dari sisi ini. Itulah. Oke, kita lanjut langsung ke prakteknya ya berarti ya. Sudah dibuka ya ArcGIS-nya ya. Mbak dan Mbak semuanya, Mas-mas dan Mbak, rekan-rekan semuanya. Ini udah tampil ya ArcGIS saya ya? Sudah, Pak. Ya, dibuka Nah, ya Pak. semuanya ya. Dimohon yang praktikum ini dibuka sambil untuk aplikasinya. Sebelum nanti ada yang studi kasus, saya coba masuk dulu ya untuk simulasi yang topologi ini. Nah, ini aja lah. Nah, seperti gambar tadi ya ini ya. Saya punya satu data nih, punya batas
punya toponimi, katakanlah punya data jalan, sangat sederhana aja ini untuk simulasi. Nah, ini ya, ada KDB-nya, ada datasetnya, ada fitur kelasnya di sini, ada topologinya di sini. Ini pun sama, jika dibuka. Nah, kalau misalkan kita mau buat topologi tadi, tinggal klik kanan, misalkan di toponimi ini, klik kanan, ada new di sini ya, ada topologi, gitu ya. Sama kan tabelnya kayak tadi, tinggal di next, misalkan ini untuk toponimi, nah di next aja, ya. Ini rankingnya 1 ya. Terus, nah di sini rule-nya nih nambah untuk poin ya. Nah untuk poin nggak banyak di sini, sedikit ya. Kalau misalkan tadi poligon kan banyak, ini untuk poin. Contoh misalkan must be disjoint. Nah di sini ada ilustrasinya juga nih. Point features from one layer must not be coincident with point features in the same layer. Ketika ada satu titik di layer yang sama yang katakanlah coincident di sini atau tampalan di sini nggak boleh, makanya must be disjoint. Di show error misalkan oke. Tapi di sini ada nih rule-nya ini. Kalau misalkan ingin menambahkan lagi rule-nya, misalkan must be properly inset harus ada poligon ya kalau ini ya. Misalkan covered by line harus ada line-nya. Harus di covered by endpoint harus ada line juga. Ini juga harus ada poligon. Makanya satu kita contoh satu aja di sini. Nah, setting atau aturan yang kita gunakan untuk poin yang katakanlah kalau misalkan suatu saat kita ingin menggunakan lagi itu bisa di save di sini. Nanti ekstensinya rule ya. Nah, dan bisa di load juga kalau misalnya kita sudah punya. Tinggal di load aja nanti masuk semua datanya. Kali next di sini. Nanti ini summary-nya. Ini sama. Nah, the new topology has been created di sini kan ya. Would you like to validate now? Iya, misalkan divalidasi sekarang. Nanti ada di sini ya. Untuk ngecek di sini tinggal ditarik aja ininya nih. Di drag and drop ke sini. Ke sini boleh ke sini aja ke layar. Nah, itu ya. Drag and drop di sini. Nah, gitu ya. Katanya mau ditambahkan lagi enggak nih yang toponimi ininya? Kalau yes nanti ada toponimi lagi di sini. Kalau no nanti ini doang, tadi hanya ininya doang. Kan karena datanya sama sudah bisa satu. Ya di sini ada yang salahnya di sini merah, 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 merah. Ada 3 di sini kan ya. Karena yang kita gunakan hanya disjoin saja di situ. Itu ya. Kemudian di sini yang perlu diketahui lagi ada tool di sini namanya topologi di sini nih. Di toolbar ya. Topologi ini. Ini, mana topologi ya? Iya. Kalau misalkan nggak ada, tinggal diklik kanan aja, topologi. Ini nggak aktif sebelum kita aktifkan editing kita, atau editor kita diaktifkan. Gitu. Misalkan klik kanan, kita edit di sini. Nah, baru aktif dia tool-toolnya. Nah, untuk mengetahui yang error mana saja, di sini ada error inspector di sini nanti. Ini pasti akan sering banget digunakan nih. Di sini fix topologi error tool ya. Di sini kalau misalkan kita validate ulang setelah di ini dan lain sebagainya. Nah, ini select topologi yang ini ada data yang topologi. Kan ini nih. Nah, ini kan inspektornya nih. Di bawah misalkan. Kita tahu tadi ada 3 yang salah ya. Nah, ini ada tinggal digunakan aja nih kalau visible extend berarti yang di sini yang tampil aja nih. Ketika di search ya ada 1 doang karena yang tampil di layar visible extend only kan, yang 1 doang. Kalau misalkan kita geser ke sini kita search lagi ada 3-nya atau ada 4, ada 4 ya banyak. Berarti ada yang double-nya 2 barangkali di sini nih. Saya belum tahu di sini nih. Bisa jadi ada yang double-nya 2. Ini 1, nah ini 2. Ada di situ ya. Kalau misalkan kita lihat di sininya, di atributnya, kita pengen lihat, misalkan yang ini tadi ya, berapa di sini nanti kan terhubung kan antara atribut dengan spasialnya kan. Kalau misalkan kita pengen lihat, ini ada berapa sih? Oh ternyata ada 3 di sini, 3 titik di lokasi yang sama dengan X yang sama. Ini
Ada 2 ternyata. Makanya pada saat kita ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ada 4. Coba ini lagi ya. Ini dulu. Refresh. Ya, saya sering-sering di refresh aja nih, Mas. Ini ada 2, 4 dengan 3, 7 ya harusnya ya. Ini ada ya. Salah satunya lah ini lah. 7. Makanya nanti harus sering, ketika udah diperbaiki, di refresh lagi, divalidasi lagi, nanti biasanya yang nggak kesebut di sini nanti muncul lagi di sini gitu. Ya, makanya harus sering di validasi. Misalkan saya coba fix ya di sini ya, karena sederhana ya, hanya 1, saya misalkan pakai ini ya, misalkan. Nah ini. Kalau misalkan ternyata katakanlah dari satu rule itu misalkan dangle aja, misalkan ada exception gitu ya. Ini mah memang jalan buntu gitu. Ya nggak masalah ada dangle juga karena memang jalan buntu, maka bisa ada exception di sini. Kalau misalkan kayak gini overlap kan ya jelas nggak boleh di sini kan ya. Berarti memang harus dihapus salah satu di sini nih. Lihat misalkan. Bayang nggak kalau misalkan titiknya itu ada puluhan ribu gitu. Kebayang ya? Repot. Nah, untuk cara cepatnya kalau misalkan untuk yang overlap kayak gini sebenarnya ada dia remove duplicate, tapi ya nantilah itu. Minimal kita belajar ini aja dulu. Dasarnya dulu. Ini kan ada 3 nih. Nah, ini tinggal dihapus saja 2. Ini ada 2, kita hapus. Terkait menghapus-ngapus ini sebetulnya nggak sembarang hapus ya. Karena kalau berkaitan dengan real data itu harus dilihat titik mana yang salah, gitu, informasi mana yang salah, informasi mana yang betul gitu. Kalau ini kan hanya ilustrasi, makanya kita nggak pilih saja. Kita validasi lagi, kita cek lagi, karena udah dihapus semua pasti nggak ada. Kan nggak ada yang merah. Ya, singkatnya untuk ilustrasinya seperti ini nih. Coba untuk rekan-rekan praktekkan dulu dengan data ini yang jalan. Kalau misalkan udah ada rule topologinya, dihapus saja dulu. Gitu. Buat lagi dari awal. Sebelum mempraktekkan ke data masing-masing. Setelah selesai jangan lupa di save tetap ya kalau di ArcMap ini. Di stop gitu. Ya. Kalau misalkan katakanlah ingin dihubungkan nih antara poligon ini harus katakanlah poligon itu harusnya konten one point gitu. Maka kalau ingin membuat satu role seperti itu setiap fitur kelasnya ini harus ada satu, bukan satu ya. Semuanya itu harus ada satu aja gitu role topologi kalau misalkan kita seperti ini karena sudah terbatasi contoh seperti ini ya. Konten individu. Kalau misalkan kita mau buat lagi topologi, karena si batas wilayah ini udah masuk di topologi ini, maka kita nggak bisa lagi nih buat topologi gitu. Soalnya kalau misalkan di sini belum ada gitu, baru bisa. Makanya kalau mau antar saling keterkaitan, berarti buatnya satu topologi aja. Tapi yang berhubungan dengan 3 data tersebut. Misalkan ini, dan ini gitu. Maka misalkan saya buat role-nya di sini. Tapi posisinya ya, kalau misalkan ingin buat keterkaitan, harus dalam satu dataset ini gitu. Jadi ini harus di-copy ke sini, ini juga harus ke sini gitu. Makanya pada saat mengerjakan contoh kasus seperti inilah, pada saat kita mengerjakan pekerjaan RBI, itu karena memang saling keterkaitan ya antara garis dengan poin dengan poligon, itu datasetnya satu dulu nih. Nah, datasetnya satu, di situ ada topologinya karena saling berkaitan gitu. Antara katakanlah satu poligon harus konten satu poin gitu, konten one point. Kemudian ketika ada batas must be covered by line. Gitu. Kemudian untuk garis itu katakanlah tidak boleh ada dangle gitu, harus saling terkoneksi. Tapi tetap ada exception di situ ya. Sebagai contoh misalkan saya import di sini ya. Import misalkan ini 2 misalkan ya di sini.
Kan ada toponim di sini kan, makanya ketika saya buat topologi ini, di sini ada 2. Nah, kita select dua-duanya, baru kita bisa aplikasikan. Ini sama ya untuk ranknya ya. Kita bisa aplikasikan nih, saya pengen batas wilayah, misalkan konten 1 point gitu. Nah, di sini akan terpilih nih toponimi gitu dengan titik ini. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita oke. Ya. Kita next. Kita finish. Kita validasi. Kita tarik ya. Sekarang dia saja lah nggak apa-apa. Nah, di sini nih. Ada titik-titik yang di luar. Nah, ini jadi salah juga. Tapi yang karena kita tidak mengaplikasikan must be join di topologi ini, makanya ketika ada yang overlap pun nanti ketahuan. Itu bisa jadi ketahuan, sorry. Karena nanti kebaca di situ. Tadi kan ini kan udah dibersihin kan satu semua jadinya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk topologi ini? Dan untuk pengaplikasiannya mah simple ya, karena hanya yang penting kita tahu tata letaknya untuk toolsnya, kemudian kita tahu rule yang mau digunakan apa, kita pilih di situ, baru kita bisa eksekusi. Kalau yang masih dibingung, boleh nanti kita praktekkan ulang. Ada yang mau ditanyakan dulu, rekan-rekan semuanya? Ada? Untuk PPT yang tadi bisa download di sini ya, atau nanti saya share di Google Classroom aja. Masih bingung? Contoh, saya bertanya seperti ini ya. Mbak Nadira Aulia, standby ya. Kemana tadi Mbak Nadira? Nah, Mbak Nadira, hadir? Ada? Mas Purwanto deh, ya respon soalnya Mas Purwanto, standby ya. Iya, Pak. Contoh seperti ini Mas Purwanto. Mas Purwanto katakanlah punya kerjaan nih. Punya kerjaan, katakanlah kerjaannya itu terkait penggunaan lahan lah, seperti itu. Mas Purwanto dikasih tugas, misalkan punya data poligon, poligonnya banyak ya, katakanlah ribuan. Nah, di data penggunaan lahan itu, katakanlah dia itu harus mempunyai satu informasi titik di atasnya ya. Kenapa titik? Ya katakanlah titik itu asumsinya ada pemilik lah gitu. Katakanlah penggunaan lahannya APL ya di sini ya, bukan yang golongannya hutan gitu. Bisa jadi persil juga masuk juga di situ. Nah, untuk mengetahui katakanlah setiap poligon itu mempunyai titik, itu harus diapakan Mas Purwanto? Apakah punya titik atau enggak gitu poligonnya? Untuk mengecek itu. Bagaimana Mas? Keharti nggak atau kepaham nggak maksudnya? Iya, Pak. Mungkin bisa dilihat di atribut tabelnya, Pak, untuk titik dari setiap poligonnya. Jadi dari situ mungkin kelihatan titik dari poligon itu apakah ada titik atau tidak gitu, Pak. Dari atributnya saja, yakin. Iya, Pak. Oke, misalkan ternyata ada perbedaan. Poligonnya ada 5.000, titiknya ada 4.982. Nah, lokasinya di mana saja? Cara mengetahuinya gimana? Yang nggak ada titiknya. Kan jelasnya dari atribut ketahuan nih ada perbedaan nih. Tinggal lihat
distribusi penyebarannya nih di mana saja. Itu gimana caranya? Ada 5.000 poligon katakanlah, untuk luasannya variatif ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bahkan perlu sampai di zoom skala 1000 gitu biar tahu. Itu gimana Mas Purwanto? Ada yang bisa bantu mungkin kalau misalnya Mas Purwanto ini ada kendala untuk menjawab itu. Mohon maaf Pak, kurang tahu saya. Boleh. Ada yang bisa bantu mungkin? Mbak Ane, Azahra, tangkap maksudnya pertanyaannya? Ketangkap Pak, cuman kayak masih bingung selain dilihat dari itu dari mana lagi gitu Pak. Di topologi Mbak. Mas ya, Mas Purwanto, Mbak Ane. Jadi untuk melihat kesalahannya di mana, oke lah kalau misalkan kita lihatnya atribut kan langsung ketahuan kan, oh ini nggak sama nih gitu. Antara jumlah atribut titik dengan yang poligon ini jumlahnya. Ketahuan nggak sama. Cuman kalau misalkan pengen lihat sebarannya di mana, dengan gampangnya atau dengan mudahnya di topologi gitu. Tadi rule-nya diaplikasikan, setiap poligon harus contain one point. Maka ketika diaplikasikan topologi tadi, maka nanti program atau si ArcMap itu dia akan bekerja nih, mencari lokasi-lokasi mana saja nih yang nggak ada titiknya di poligon itu. Nanti akan merah gitu. Awan dengan mudahnya. Gitu. Contoh tadi aja titik ya. Sekarang kasusnya gini. Tadi kan kurang. Ternyata titiknya itu katakanlah poligonnya ada 5.000. Titiknya itu aja 7.000. Pengen yang tahu katakanlah satu poligon itu bahkan ada yang overlap 5, itu caranya gimana? Di topologi kan? Tadi kan? Itu. Topologinya pasti bertahap nantinya. Katakanlah set konten one point dulu nih untuk lihat poligon yang belum ada poinnya yang mana. Baru dari situ nanti di topologi lagi dengan rule yang kedua katakanlah tidak boleh overlap gitu. Nanti ketahuan yang overlap di mana saja gitu. Maka nanti ujung-ujungnya akhirnya pasti akan pas jumlahnya gitu dengan poligon. Ketika kurang ya pasti harus ditambahkan gitu informasinya. Kegunaan topologi salah satunya di situ gitu mudahnya. Bukan hanya kita mengecek yang overlap, yang gap. Gitu. Kalau untuk yang overlap kan gampang tadi kan ya. Langsung aja overlap diaplikasikan, nanti ketahuan yang bertamparan di mana sebarannya. Cuman topologi itu bisa diaplikasikan untuk mengetahui informasi-informasi yang lainnya gitu. Kayak tadi konten one point katakanlah, terus katakanlah kalau misalkan kita ingin membentuk poligon dari polyline, itu kan bisa ketahuan juga nih yang katakanlah poligonnya itu belum nutup itu di mana gitu. Gampangnya. Ketangkep kah? Atau masih terlalu susah? Tangkep nggak? Contoh saya balik lagi ke sini ya. Atau yang contoh kasus dulu ya tadi Mbak Riri ya. Nanti saya balik lagi ke topologi soalnya agak panjang nih. Mbak Riri tadi mau share screen tuh Mbak Riri dengan Mbak Tria ya. Boleh siapa dulu Mbak Riri dulu boleh coba. Kenapa Mbak Riri permasalahannya tadi? Oh iya Pak, tadi kan terkait dengan itu Pak, yang riset, yang editing. Boleh coba share screen Mbak, yang riset. Ya boleh Pak, sebentar. Dipahami dulu, diresapi dulu ya topologi ya. Memang rada agak ini sih, cuman diresapi dulu aja. Apakah sudah Oke. Pak? Oke, sudah gimana Mbak? Nah, untuk sebentar. Kan tadi misalnya saya mau mengedit suatu poligon yang salah, misalkan ada yang masih kosong gitu Pak, ada gap poligon sebelumnya dengan poligon yang lain. Siap. Lalu saya akan mengedit poligon yang ini nih. Iya boleh. Nah ternyata garis yang sebelah sininya itu misalkan salah Pak. Kan saya menggunakan fitur ini Pak, fitur yang riset Riset ya, kemudian ya. trace. Tracing ya.
Nah, seharusnya kan saya itu kan udah udah Punya melakukan garis ya. digitasi yang garis ini Pak ya. Ya. Nah, misalkan Terus saya mulai dari sini nih Pak, dari ya. yang ujung. Oke. Nah, si garis kuningnya ini kebanyakan itu nggak Nggak ngikutin yang mau. garis Kak, ya nggak mau tuh Oke. kan nggak mau ngikutin yang garis malah ngikutin yang poligon Pak, itu gimana ya? Konsep trace gini dulu Pak. Sebetulnya ini nggak terlalu ini sih. Konsep trace-nya dulu. Tracing itu kan bisa dilakukan ketika ada apa ya istilahnya data dasarnya lah kalimatnya gitu ya Mbak ya. Data yang sudah kita buat gitu, data yang betulnya. Kalau misalkan ada saja Mbak ya, antara garis yang Mbak buat dengan garis yang itu nggak nempel, misalkan ini Mbak ya, nggak nempel gini gitu, misalkan gini aja ada gap dikit, maka dia garis itu ketika nge-trace di sini, dia itu nggak akan langsung mau ke sini gitu, pasti akan berhenti terus gitu. Ya. Nah makanya coba cek dulu Mbak, garis yang Mbak buat itu, apakah benar-benar intersect gitu, benar-benar nempel dengan poligon yang Mbak buat ini gitu. Kalau misalkan dia nggak intersect atau nggak nempel, maka dia nggak akan mau gitu, nggak akan mau terus gitu, nggak ada hubungan gitu. Ketika nggak ada hubungan kan susah ya Mbak. Iya. Iya, ketika nggak ada hubungan nggak bisa dipaksain gitu. Dari sini minta ke sini nggak ada hubungan, makanya nggak mau gitu. Berarti Gitu. Pak berlakunya itu bukan hanya untuk poligon ya Pak, tapi untuk lain juga bisa gitu. Berlaku. Ya jadi tadi saya ngakalinnya itu mungkin ada yang bolong sedikit ya Pak, jadi saya cantal-cantalin aja di edit Ya, pada diklik di sini, kemudian berhenti, nanti trace-nya di trace lagi, lanjut lagi gitu. Baru bisa. Tapi kalau misalkan pengen langsung tracing dipaksain ke sini karena nggak ada hubungan, nggak bisa dipaksain Mbak. Iya. Iya Pak. Itu ya. Coba dicek lagi. Terus Mbak Tria, bagaimana Mbak? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mbak Tria bagaimana? Bapak izin share screen ya. Monggo boleh. Dalam dunia JIS ini berbicaranya hubungan ya Mas dan Mbak. Relation di situ ya, relationship ya. Apalagi kalau berkaitan dengan topologi gitu. Gimana Mbak? Gimana? Bagaimana Mbak? Ada yang bisa dibantu? Suaranya masih di mute Mbak. Nggak kedengeran. Ini Bapak kan di sini masih ada yang bolong ya Pak. Iya. Itu banyak loh Mbak, bukan hanya di situ loh, di sini, di sini. Iya Bapak masih banyak yang bolong-bolong. Nah kan mau ditutup. Betul, terus. Halo Mbak, mau ditutup terus gimana? Mungkin ini sebagian besar sama kasusnya ya, teman-teman yang lain ya, rekan-rekan ya. Nah Pak, ini kan pas diklik itunya teh jadi gini Pak, no selection. Kalau untuk cut, kenapa? Terus bagaimana cara mengatasinya? Kalau untuk cut poligon, itu syaratnya memang harus ada yang diseleksi terlebih dahulu Mbak, poligonnya. Jadi Mbak editingnya aktifin, kemudian diselect dulu nih, ada Mbak Mas Aditya nih jawab nih. Itu harus select dulu Mbak. Jadi diseleksi dulu Mbak. Ada edit tool di sini yang kayak pen ini nih ya. Di sebelahnya editor, sebelah kanannya. Atau boleh pakai selection tool boleh. Diklik di situ. Satu aja Mbak ya, coba. Ya boleh coba, bisa nggak? Mau nggak? Reshape atau cut polygon tool Mbak. Ini. Nah, one. Ada yang bukan poligonnya Mbak, yang keseleksi tuh Mbak. Jadi khusus poligon saja ya Mbak. Terus gimana Pak cara
biar nge-select yang polygon aja. Oke. Di fitur artis itu ada selection only di sini tuh. Misalkan di sini sebelah sini nih Mbak, di table of content, coba ke table of content. Mana? Yang mana? Ayo, table of content yang mana nih? Ada suara. Ini Mbak, ada bacanya di bawah georeferencing itu. Nah, ini nih, bahaya nih table of content di mana ya? Ketemu belum? Ada yang bisa bantu Mas dan Mbak semuanya? Mbak, ada tulisan peta rupa bumi. Ini Bapak ini. Mana? Ini bukan Pak. Table of content itu ya. Di situ kan ada poligon-poligon kan ya di bawahnya kan ya. Ada layer-layer kan? Gitu iya. Iya Ya. Pak. Nah, di atasnya layar itu kan ada icon-icon tuh. Yang kepilih itu kan dia kan by source kan. Nah, itu. Nah, Mbak nanti klik yang by selection. Nah, itu klik yang list by selection. Nah, ini yang bisa diselect, Mbak dicek, bukan di checklist, diklik yang bagian kayak poligon ini loh, Mbak. Di jalan 2, kan di sebelah kanannya itu kan ada icon tuh. Itu kan, nah, itu diklik yang sebelah kirinya, Mbak. Untuk yang non-aktif ya. Nah, itu tandanya non-aktif, itu tandanya nggak bisa diseleksi dia. Kalau mau bisa diseleksi, diklik lagi nanti aktif lagi gitu. Nah, oh, iya Pak. cobain sekarang cobain. Untuk jalan, untuk poligon aktif semua kecuali untuk yang line ataupun atau poin. Coba jalannya dinonaktifkan. Nah, ini yang selection yang udah aktif dihilangin dulu. Di clear selection dulu, Mbak. Sungai juga sama ya, Mbak, dinonaktifkan juga. Jalan kan aktif kan? Atau yang mana ini yang mau di-cut nih? Bapak kan di sini yang kosongnya teh pemukiman ya Pak. Oh, jadi pemukiman yang mau di sini. Monggo, iya. ya boleh. Itu clear selection dulu, Mbak, di-clear dulu. Di checklist itunya. Harus dipahami lagi ya, table of content loh ini gitu. Table of content itu pertemuan pertama kalau nggak salah ya. Di mana nih? Gitu, bahaya iya, nih. Bapak, maaf. Nanti nyari toolbar nggak ketahuan, bahaya lagi nih. Bapak sudah gini gimana Pak? Di clear selection dulu, Mbak. Klik sembarang aja di data view. Klik sembarang, atau ya yang tadi betul aja. Betul. Ya, bolehlah gitu aja. Nah, itu baru permukimannya doang kan yang bisa diseleksi ya? Ya, bener ya? Sawah bisa diseleksi nggak di situ? Nggak bisa ya? Ya. Iya nggak? Belum. Oh iya Bapak, sudah bisa ya Pak? Iya, seperti itu ya. Oh iya, terima kasih Bapak. Oke. Lanjut lagi Mbak, tahan. Kita langsung contoh kasus di sini ya. Aktifin lagi Mbak. Yang tadi Mbak Tria, yang akan di-close dulu share screen-nya. Nah, Bapak mohon maaf nih tuh suara dari laptopnya teh kecil, terus kalau dibantu dari HP jadi 2 Bapak suaranya jadi nggak kedengeran. ya nggak apa-apa, biar double aja Mbak. Ini buat contoh yang lainnya. Atau siapa yang mau share screen nih yang nggak ada masalah kendala suara? Misalkan Mbak siapa? Atau Mas Septian, coba Mas Septian, coba share screen Mas Septian. Kita coba praktek topologi deh. Dengan data Mas Septian misalkan. Atau dengan data yang tadi.
Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait rule topologi, pengaplikasiannya bagaimana, langsung aja ya. Raise hand boleh, langsung bertanya Dengan juga metode boleh. yang tadi itu, Pak. Boleh, boleh Mas. Atau datasetnya Mas juga nggak apa-apa, BDB-nya Mas. Kita tes sampai jam berapa ya? Lupa lagi, saya mohon maaf. Tuh katanya proposal udah tinggal bikin daftar isi, katanya jangan khawatir, katanya. Tenang aja langsung beres. Katanya. Udah Ada yang muncul salah belum, kirim Pak? chat nih. Oke, nah ini udah di topologi nih, cakep nih. Jadi Mbak, yang tadi ada gap, ada kosong-kosong kayak gitu, biar pengen cepat langsung ke bentuk poligon di topologi aja Mbak Tria tadi. Di topologi, untuk yang gap, nanti dideteksi dulu yang gapnya mana, kemudian nanti setiap ada gap harus terbentuk poligon gitu. Gitu ya. Ini overlap atau apa Mas kalau boleh tahu untuk rule yang digunakan? Tadi menggunakan data yang dari Bapak ini. Rule yang digunakannya apa Mas? Aturan yang digunakan apa? Aturan topologinya. Ketahuan Mas? Atau nggak tahu? Nggak tahu, Pak. Mas Kalau not pengen tahu overlap yang- bukan Pak? Iya, betul sekali. Siapa itu tadi? Anda Pak. Itu kalau misalkan pengen tahu, coba bisa dibuka di topological rule-nya Mas, yang batas wilayah topologi itu coba diklik kanan aja. Nanti ketahuan rule yang dipakai apa di situ. Di sini yang di katalog. Di katalog. Nah, itu diklik kanan coba yang batas wilayah topologinya. Nah, di situ ada properties coba, properties bukannya. Properties coba. Nah, ada rules di situ kan. Nah, itu kalau misalkan pengen nambah rule nih, bisa lewat itu juga gitu. Kan di situ banyak gap tuh, coba tambahkan add rule Mas, add rule. Tambahkan must not have gap, sorry, must not have gap. Nah, di bawahnya itu. Must not have gap. Nah, ini bisa dibaca nih. Nah, ini kan, the void cannot exist between area kan. Nggak boleh nih ada area kosong void kayak gini nih. Harusnya ada polygon. Oke, coba. Oke, coba apply. Oke, coba ya. Coba di oke dulu. Kalau udah oke, divalidate ulang. Coba klik kanan lagi di katalognya, yang topologinya. Klik kanan, validate coba. Nanti kalau udah selesai, di refresh saja itu topologi toolsnya Mas. Coba. Mana topologi toolsnya nih? Keluarkan Mas. Topologinya. Di toolbar Mas, toolbar klik kanan. Atau lewat customize boleh, ada. Di toolbar aja Mas, klik kanan aja Mas di toolbar. Atau customize deh, coba customize kalau bingung. Nah ini nih, customize, nanti di situ ada toolbar, ya ke bawah, topologi, cari, klik. Oke. Nah, sip, coba di refresh Mas. Validate lagi coba yang itunya. Yang kanannya aja untuk seluruh area. Editornya Mas, diaktifin lagi Mas. Ingat ya, editor kalau misalkan ingin memperbaiki topologi itu harus aktif di situ. Oke, coba. Yuk. Oke, coba diri validate lagi Mas. Kalau misalkan belum kedetek, berarti harus di close dulu, yang ini dihapus dulu, tarik lagi topologinya gitu. Itu ya.
Coba ke refresh nggak yang cap-capnya? Enggak ya? Kalau enggak berarti dihapus dulu Mas yang topologi di layarnya. Kalau topologi yang di layar dihapus, tarik lagi dari katalog. Itu hapus salah satu batas wilayahnya, kemudian hapus juga yang batas wilayah topologinya. Sambil dipraktekkan ya teman-teman ya, walaupun ini satu orang, tapi minimal bisa lah. Ini penting kenapa berkaitan dengan kualitas data nanti ya. Jadi data kita itu betul gitu, data spasial itu. Enggak datanya data acak-acakan. Nah, batas wilayah topologinya tarik lagi Mas. Ya, no aja nggak usah lah biar batas wilayahnya udah ada. Ya, nah di sini ya. Nah, yang gapnya di sini ada outline-nya jadi merah yang gapnya. Coba buka inspektornya Mas, yang topologi inspektornya, tabel errornya. Yang di tool topologi paling kanan pojok, itu yang ada tabel X-nya. Ini Mas, di topologi toolnya Mas. Sini, Pak. Di sebelah kanan atas ada topologi nih, tools-nya nih. Tools topologi, nah di sebelah paling kanan kan ada inspektor nih. Nah itu kan error inspektor kan? Iya. Sebelah kanannya klik coba. Yang error inspektornya Mas, sebelah kanannya, tabelnya. Nah, kanan lagi. Nah, itu. Coba visible extend-nya dihilangin biar semuanya full extend ketahuan, di uncheck coba. Ada visible extend only kan. Nah, itu di uncheck. Coba search now coba. Ada berapa errornya nih? 34 ya. Kebayang nggak? Untuk poligon yang sedikit aja, hanya untuk poligonnya saja ada 34 kesalahan. Ini katakanlah satu kecamatan gitu. Kalau misalkan kalian mengerjakan itu katakanlah satu kabupaten, misalkan dalam satu kabupaten itu ada 24 kecamatan, asumsikan aja lah 40 ke error ya dikali 24 gitu. Udah ada berapa kesalahan. Itu baru di satu feature, belum nanti yang titik, belum nanti yang garis, belum nanti yang kalau misalkan kita pakai yang rule yang ininya logikanya harus ini, harus itu. Banyak banget nanti salahnya. Makanya sebetulnya kenapa perlunya belajar topologi ini salah satunya itu nanti pada saat kalian melakukan atau membuat data spasial itu nanti hati-hati membuatnya gitu, nggak asal. Karena kesalahan-kesalahan topologi ini kan sebetulnya bisa diantisipasi di awal kan, pada saat kita membuat datanya, pada saat kita membentuk poligonnya, pada saat kita membuat titiknya, pada saat kita membuat garisnya gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah berhati-hati, memang ya pasti masih ada kesalahan, pasti kemungkinan masih ada kesalahan namanya manusia ya. Cuman kesalahannya tidak terlalu banyak gitu. Soalnya untuk perbaikan topologi ini dia lumayan makan waktu banget. Gitu. Kebayang nggak kalau misalkan kalian meditasi danau nih yang berliku-liku. Likuannya ada berapa ternyata yang berliku-liku itu ada gap sama overlap, gap overlap tiap likunya gitu. Pusing nggak ngeberesinnya? Gitu. Soalnya ketika ada yang overlap, ada yang gap, katakanlah garis tidak nutup dan lain sebagainya. Pada saat kalian ingin melakukan analisis lanjut untuk data tersebut, nanti banyak kendala-kendala gitu. Itu. Sip, thank you Mas ya. Coba yang lain deh. Mbak Ana, barangkali mau share Mbak Ana, boleh. Ini tuh sampai jam berapa ya kita ya lupa saya. 14.40 kalau nggak salah, Pak. Bentar lagi lah. Nah, nanti setelah Mbak Ana barangkali ada yang mau share screen lagi boleh. Nah, ini sama ya, baru yang overlap ya. Coba sekarang yang garis Mbak Ana. Yang lain, coba di topologi. Tadi kita poligon udah ya. Poligon udah. Titik udah. Sekarang garis coba. Yang transportasi misalkan Mbak. Yang di dataset transportasi aja. Yang misah dulu deh. Di datasetnya ya. Yang dikliknya. Harus sudah familiar lah. Mana dataset, mana fitur kelas, mana GDB,
mana shape file, mana topologi rule-nya, dan lain-lain sebagainya. Nanti ada mana relationship-nya, dan lain sebagainya, gitu ya. Di stop dulu aja editornya, Pak. Stop dulu ya. Coba topologi untuk jalan sekarang ya. Ini masih pada bersemangatkannya belajar GIS kan ya? Ada yang udah nggak semangat kah? Boleh acungkan tangan. Menarik ya sebetulnya ya. Klik kanan di transportasi dataset. Ke properties, Pak. New. Oh, ke new. Terus New. topologi. Ya, betul sekali Pak. Topologi. Ininya kayak gini, Pak. Datasetnya sedang digunakan oleh ini lain katanya dikunci. Di stop dulu Mbak. Editingnya Mbak. Sudah. Oke, coba ulangi lagi. Oke ya, Ininya udah transportasi. Default mau diganti nggak masalah. Ini checklist. Next. Rankingnya 1 karena penting. Terus. Nah ini rule-nya. Coba tambahkan add rule di sini. Misalkan must not overlap aja lah. 1. Ya, oke. Tambahkan lagi rule-nya. Must not have tangle. Ada nggak di situ? Ini. Oke, tambahkan lagi. Oke. Add rule lagi. Must not have pseudo nodes. Coba. Must not Di have. bawahnya tangle. Ini. Pseudo itu. Oke. Tambahkan lagi rule-nya. Must be single part. Ya. Oke, tambahkan lagi. Jadi rule ini bisa ditambahkan sebanyak yang kalian memang inginkan atau aturan-aturan yang mau diaplikasikan di data itu gitu ya. Nggak mesti 1, 2, 5, 10 pun nggak masalah gitu. Kalaupun misalkan mencakup semua di sini. Dah, misalkan itu aja Mbak. Cancel ya. Oke. Misalkan di save nih Mbak. Misalkan Mbak Ana ini kerjaannya berulang-ulang. Misalkan, oh iya ini baru 1 desa. Nanti untuk desa yang berikutnya, rule-nya pasti sama nih, di-save aja. Save rule-nya, nanti disimpan rule-nya, kemudian biar nggak add lagi gitu, Mbak. Tinggal di load gitu. Itu ya. Misalkan disimpan di mana nih, gitu rule-nya. Bebas misalkan di mana? Contoh di dokumen aja misalkan lah gitu. Contoh. Oh, udah ada sertifikat. Udah ada tugas wanita nih. Oke. Desa mama aku, desa aku, siap. Oke ya. Save misalkan. Nah, nanti itu bisa dipanggil kembali Mbak. Suatu saat Mbak ingin mengaplikasikan aturan yang sama dengan data yang berbeda gitu. Ini udah ya, tinggal di next. Ini saja. Nah, coba kalau udah divalidate dulu. Ini habis ini ada kuliah lagi soalnya ya, kuliah Pak siapa ya, lupa saya. Pak siapa? Pak Ruli, Pak. Oh, Pak Ruli ya. Ini setelah Mbak Ana ya, kita tutup nanti pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sambil kita melihat proses topologi ini? Buat rekan-rekan yang lain. Pak, izin bertanya, berarti semua rule itu Boleh harus dengan Mbak siapa? dengan Riri, Pak. Oh iya Mbak Riri, bagaimana Pak? Berarti semua rule itu harus dipakai atau harus dicek gitu, Pak? Semua rule bisa digunakan. Gitu. Nggak mesti semua rule itu harus dicek. Disesuaikan dengan data yang digunakan dan aturan katakanlah yang akan digunakan di data tersebut gitu Mbak. Rule itu banyak loh Mbak. Banyak banget rule itu.
nggak mungkin harus dicek semuanya, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Misalkan Mbak punya datanya poligon nih. Di data poligon tersebut katakanlah kan pasti punya logikanya kan ya. Poligon itu nggak boleh ada gap, poligon itu nggak boleh tumpang tindih, 2 misalkan gitu ya. Ya udah cukup yang diaplikasikan 2 saja gitu. Tapi kalau misalkan ternyata datanya udah ada titik di situ, yang poligon ini harus ada 1 titik, berarti ditambahkan lagi rule-nya gitu. Terus ternyata ada garis. Oh, setiap boundary itu harus close by ini gitu, by length ini. Tapi tambahkan lagi. Disesuaikan dengan kebutuhan. Bukan semua rule itu harus diterapkan gitu. Bagaimana Mbak? Ya Pak, tapi kan kita nggak tahu gitu kesalahan di data kita tuh yang mana aja gitu. Sebelum buat data, itu kan biasanya sudah tahu dulu kan data ini yang betul atau benarnya itu seperti apa kan. Udah barulah di situ diterapkan aturan-aturan topologi deh Mbak. Gua satu data itu kita cek sama, soalnya setiap aturan itu ada yang berbeda ketentuannya. Katakanlah gini, ketika Mbak punya data poligon saja, maka aturan yang berhubungan dengan poin dan polyline atau line itu tidak dapat digunakan. Ketika Mbak punya datanya itu poligon dengan garis saja, maka aturan yang berhubungan dengan titik itu tidak akan digunakan, tidak bisa digunakan kan? Itu. Itu ya. Ya Mbak. Itu ya. Nah itu coba Mbak ditarik Mbak, topologinya Mbak belum ditarik. Atau nanti tinggal ditarik lah, nanti keluarkannya di sini kan ya. Setiap ininya. Nah, untuk pertemuan sekarang mungkin saya akhiri dulu ya, saya tutup di sini. Karena udah lebih juga waktunya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa lah lewat chat gitu. Lewat chat, atau misalkan bisa direct juga nggak masalah. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Itu ya. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih banyak buat semuanya, rekan-rekan semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kita tutup untuk pertemuan sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat.